Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Furi Elvira dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Selasa pagi terpantau ramai lancar di kedua arah pasca libur Natal dan jelang Tahun Baru 2024. Meski volume kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Bandung dan sekitarnya kembali mengalami peningkatan. Selasa pagi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar di kedua arah pasca libur Natal dan jelang Tahun Baru. Kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Bandung dan dari Cikampek menuju wilayah Jabodetabek didominasi mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Kondisi ini terpantau di kilometer 55 wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat. Para pengendara dapat melajukan kendaraannya mencapai 8 hingga 100 km per jam. Meski begitu, volume kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Bandung dan sekitarnya terpantau meningkat. Ini diakibatkan masih banyaknya warga yang keluar kota untuk melakukan perjalanan mudik dan pergi ke tempat wisata di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya jelang libur Tahun Baru 2024 mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Kondisi yang sama juga terjadi di kawasan Karawang. Hal tersebut disampaikan oleh Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo yang memprediksi peningkatan volume kendaraan akan kembali terjadi pada arus mudik gelombang kedua. Berdasarkan data kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama dan Kalitama pada arus mudik libur Natal dan Tahun Baru telah mencapai 133.809 kendaraan. Jumlah tersebut naik 7% dibanding hari pertama libur Nataru atau sebanyak 117.119 kendaraan. Sementara pada hari ketiga atau pada Sabtu lalu, jumlah volume kendaraan justru mengalami penurunan. Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo mengatakan, meski arus kendaraan mengalami penurunan, namun peningkatan volume kendaraan diprediksi akan kembali meningkat pada arus mudik Nataru gelombang 2, yakni tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Mengingat banyaknya warga yang akan melakukan perjalanan mudik dan pergi ke tempat wisata untuk mengisi libur Tahun Baru. Hal ini berkaca pada arus mudik gelombang kedua tahun lalu, volume kendaraan bisa meningkat sebanyak 10%. Terus meningkat, alhamdulillah hari ini juga landai. Namun demikian, perlu kita antisipasi bahwa peningkatan juga akan terjadi pada arus mudik kedua yang akan terjadi sesuai dengan prediksi pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Desember yang akan datang. Tentunya ini akan terjadi peningkatan kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan perayaan malam tahun baru di lokasi-lokasi wisata. Untuk jalur wisata puncak, ya, ini tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat agar informasi secepatnya. Demikian. Untuk mengantisipasi kerawanan kemacetan, Dirlantas Polda Jawa Barat telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara bertahap, mulai dari kontraflow di tol Jakarta Cikampek serta jalur one way, mulai gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 188 tol Cipali Palimanan jika volume kendaraan terus meningkat. Untuk puncak arus balik gelombang 2 diprediksi akan terjadi pada tanggal 1 hingga 3 Januari 2024 mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Guna mengantisipasi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, petugas Korlantas Polri dan Jasa Marga memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow pada arus balik libur Natal Selasa malam kemarin. Selasa malam, Korlantas Polri bekerjasama dengan Jasa Marga melakukan sistem rekayasa arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada arus balik libur Natal. Petugas memberlakukan rekayasa arus dengan sistem lawan arus atau kontraflow di satu lajur. Kontraflow diberlakukan mulai dari kilometer 55 hingga 47 arah Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dan pelancong yang akan kembali ke wilayah ibu kota dan sekitarnya. Namun tingginya volume kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta mengakibatkan kemacetan tepat di jalur masuk kontraflow. Sejumlah petugas terlihat mengurai kemacetan dan mengarahkan kendaraan untuk melintas di jalur kontraflow.
Selepas jalur masuk kontraflow, kendaraan menuju arah Jakarta terpantau padat namun lancar. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Arus balik wisata jalur Ciwidey menuju Soreang, Kabupaten Bandung mengalami kepadatan kemarin. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian Polresta Bandung memberlakukan one way dari arah Ciwidey menuju Soreang di kawasan pertigaan Sadu Soreang. Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung melakukan rekayasa jalur arus balik wisatawan dari arah Ciwidey menuju Soreang, Kabupaten Bandung. Rekayasa jalur tersebut dilakukan dengan menerapkan one way dari arah Ciwidey hingga Simpang Sadu secara situasional. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, volume kendaraan di jalur wisata Ciwidey menurun dibandingkan hari kemarin. Meski demikian, petugas kepolisian tetap siaga untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. 2023 di mana dibandingkan dengan hari kemarin, tanggal 24 itu sampai dengan jam 3 sore, dibandingkan dengan hari ini sampai dengan jam 3 sore mengalami penurunan, di mana kemarin kita lihat bahwa kendaraan mencapai angka 2.400, sedangkan hari ini sampai dengan jam 3 sore itu di atas 1.500. Namun demikian tetap terjadi perlambatan kendaraan karena memang ruas jalannya hanya cukup untuk 2 lajur saja. Rekayasa jalur one way ini akan diberlakukan secara situasional selama musim liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. PT KAI Daob 2 Bandung mencatat sebanyak lebih dari 48.000 penumpang diberangkatkan saat puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2024. Antusias warga menggunakan jasa kereta api ini melonjak dibandingkan hari biasa. Libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 2 Bandung telah mencatat sebanyak lebih dari 48.000 penumpang berangkat saat puncak arus mudik, yaitu terhitung sejak tanggal 21 hingga 24 Desember 2023. Hal tersebut dikatakan oleh manajer Humas Daob 2 Bandung. Selain itu, tiket yang disediakan sebanyak 252.000 tiket, terus 31.811 tiket. Dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Blitar. Rata-rata per hari pemberangkatan penumpang sebanyak 12.000 hingga 13.000 pemudik, baik di stasiun Kiara Condong maupun stasiun Bandung. Dibandingkan hari normal, kenaikan di libur kali ini mencapai 40%. Penggunaan jasa kereta api ternyata masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan liburan di kota tujuan. Hari keempat kita melaksanakan posko Nataru yang dimulai tanggal 21 sampai hari keempat kita sudah terjual sebanyak 131.811 tiket. 56% dari ketersediaan tiket yang disiapkan selama Nataru sebanyak 252.552. Seperti diketahui, para pemudik libur Nataru wilayah timur seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya masih menjadi primadona bagi para pemudik di liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Guna meningkatkan pola komunikasi Direksi Administratur hingga Kepala Subseksi Lapangan, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten menggelar talk show keterbukaan informasi publik secara hybrid di Haus Cutumang, Ekologes, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Di era perkembangan yang mengharuskan serba digital dan komunikatif seperti saat ini, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak baik pemerintah, swasta, ataupun perorangan. Tak terkecuali anak perusahaan milik Kementerian BUMN, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Bertempat di Aula Cottage How Are You Citumang Ekologes, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, puluhan orang dari direksi, administratur, hingga kepala sublapangan perhutani di Frek Jabar dan Banten mengikuti talk show keterbukaan informasi publik yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Koordinator Bandung, dan Galuh Raya. Tak hanya secara tatap muka, talk show yang menghadirkan narasumber Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jabar dan Banten, Teddy Sumarto, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan dan Protokol Yuswan Hendrawan,
Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Jabar, Hadi Kusmarani, hingga praktisi media dari Fitriadi Ginanjar ini juga dilakukan secara hybrid melalui Zoom. Menurut Kadifre Perum Perhutani Janten, Teddy Sumarto, kegiatan ini penting dilakukan mengingat masih kurangnya tingkat komunikasi di jajarannya. Selain public speaking, para peserta juga akan mendapatkan edukasi mengenai jurnalisme, terkait cara membedakan wartawan profesional dan orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai wartawan. Nah, harapannya dengan acara ini tentunya predikat informatif ya dari Komisi Informasi Pusat itu sudah kita dapat, tapi di daerah kami harapkan bahwa ini bukan hanya predikat KIP-nya saja yang sudah kita dapat, tapi juga budaya teman-teman terutama terkait dengan informasi yang dimiliki itu dipublis ke publik. Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Yuswan Hendrawan menambahkan kegiatan positif serupa harus dilakukan di divre-divre lain untuk meningkatkan pola komunikasi internal tubuh Perum Perhutani, sehingga kegiatan serta informasi positif yang dilakukan oleh pihaknya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Karena sebetulnya dengan komunikasi yang baik, tentu semuanya bisa terjalin hubungan yang lebih baik lagi. Kemudian kaitan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin dari awak media dan sebagainya, itu semua kan sudah diatur di dalam undang-undang. Diharapkan dengan setelah mengikuti talk show keterbukaan informasi publik ini, tubuh internal Perum Perhutani baik mulai dari direksi, administratur hingga kepala satuan sublapangan dapat mengembangkan pola komunikasinya, sehingga kegiatan dan informasi positif dari Perhutani bisa tersampaikan kepada pimpinan dan masyarakat luas. Dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Berita hari ini ditutup dengan salah satu objek wisata di Lembang, Jawa Barat. Jika biasanya sepeda melalui jalur darat, kini ada sepeda yang mengayuh di atas ketinggian. Bahkan Anda dapat melihat miniatur 3 negara sekaligus sambil mengayuh sepeda tersebut. Mau tahu seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Ini dia salah satu wahana ekstrim kekinian yang berada di salah satu objek wisata kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wahana yang menguji adrenalin ini bernama Skyride. Di wahana yang memiliki panjang lintasan sekitar 250 meter dengan ketinggian antara 3 hingga 6 meter tersebut bisa mengajak pengunjung untuk mengelilingi 3 negara sekaligus, seperti negara India, Cina, dan Jepang, sambil mengayuh seperti halnya menaiki sepeda. Meski sensasi menaiki wahana Skyride ini cukup menantang adrenalin karena berada di ketinggian, namun tidak perlu khawatir karena fasilitasnya sudah dilengkapi oleh pengaman. Menurut pengelola, untuk bisa menaiki wahana Skyride yang kapasitasnya untuk 2 orang tersebut, pengunjung wajib memenuhi aturan yang berlaku dengan mengisi form persetujuan. Sedangkan untuk usia minimal yang dianjurkan adalah anak berusia 12 tahun dengan tinggi minimal 150 cm. Sedangkan bagi anak di bawah usia 12 tahun, boleh naik dengan syarat didampingi oleh orang tua. Asia Afrika sendiri kita ada wahana baru, itu merupakan namanya Skyride ya. Jadi dengan menaiki seperti sepeda gitu ya, berkeliling bisa melewati negara India, kemudian negara Jepang dan Cina, bisa dilihat dari atas. Tiketnya Skyride sendiri itu 30.000 satu orang. Jadi kalau bisa satu Skyride itu bisa 2 orang, jadi 60.000. Itu panjang lintasannya 250 meter dengan ketinggian antara 3 sampai 6 meter. Tak hanya itu, di sini juga tersedia fotografer khusus yang bisa mengabadikan momen saat menaiki Skyride. Dan fotonya bisa ditebus seharga Rp10.000 per satu file fotonya. Nah, untuk bisa menaiki wahana ini, pengunjung harus membeli tiket seharga Rp30.000 per orangnya. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.